Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaskia Awalia, biasa dipanggil Zaskia atau Kia. Jadi di video kali ini aku ingin membahas materi tentang pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Buat kalian yang masih asing dengan namanya atau bahkan sudah tahu sekalipun, yuk kita belajar bareng-bareng dan kita mengulas materi tentang pengertian, status PTKP, tarif ter, dan juga contoh perhitungan dari kasus pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Tapi sebelum aku melanjutkan videonya, jangan lupa untuk kalian subscribe dan like channel ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @zaskiawalia. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku ingin membahas materi tentang pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Untuk materi yang akan kita ulas pada pertemuan kali ini yaitu tentang pengertian, status PTKP, tarif ter, dan contoh kasus perhitungan dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Selanjutnya adalah pengertian dari ketiganya. Pengertian dari pegawai tetap ini sendiri adalah pegawai yang memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah pengertian dari pegawai tidak tetap, adalah pegawai yang termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dan yang ketiga adalah pengertian dari bukan pegawai. Bukan pegawai ini adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hal tersebut sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan kerja. Oke, selanjutnya ada di penghasilan tidak kena pajak atau biasa disebut dengan PTKP. PTKP ini ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan atau 1 Januari. Dan PTKP ini tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu TK tidak kawin, K atau kawin, dan KI adalah penghasilan suami dan istri digabung. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada TK 0, TK 1, TK 2, TK 3. Itu maksudnya apa sih, Kak? Nah, itu menunjukkan seberapa besar tanggungan yang wajib pajak ini sendiri tanggung. Misalnya, ada seorang wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, maka dia dikenakan PTKP K2 atau kawin dengan 2 tanggungan. Lalu kalau misalnya anaknya atau tanggungan yang ditanggung itu melebihi dari kapasitasnya, gimana sih, Kak? Tetap tetap pajak ini akan mengakui sebagai K3 kalau misalnya dia kawin. Kalau misalnya dia tidak kawin tapi memiliki tanggungan, maka disebutnya itu dengan TK3 karena maksimalnya itu adalah 3. Oke teman-teman, di slide sebelumnya kita udah membahas tentang PTKP, yang dimana PTKP ini menentukan tentang tarif ter juga. Nah, kalau misalnya dia masuk ke TK 0, TK 1, dan K0, dia masuk ke ter A. Misal, aku kasih contoh, aku memiliki penghasilan sebulan itu 20 juta. Aku tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka aku masuknya di TK 0 karena kan tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, dan penghasilanku 20 juta. Kita bisa lihat 20 juta ini dikenakan tarifnya itu adalah sebesar 9% gitu. Oke, selanjutnya ada di ter B, yang dimana PTKP-nya ini terdiri dari TK2, K1, TK3, dan K2. Nah, begitupun sama kayak yang tadi aku kasih contoh ya. Misalnya, aku memiliki penghasilan sebesar 15 juta. Aku tidak kawin atau tidak menikah, dan aku memiliki 2 tanggungan, yaitu misalnya orang tuaku. Nah, penghasilan 15 juta itu berarti kita masuknya di tarif 6% gitu teman-teman. Begitupun sama dengan slide berikutnya, yaitu ter C, yang dimana ter C ini adalah K3, yang dimana K3 itu adalah status kawin dengan 3 tanggungan.
Oke teman-teman, selanjutnya ada di slide contoh kasus yang dimana ini adalah setting kita tunggu-tunggu ya pastinya. Untuk yang contoh pertama ada di pegawai tetap yang dimana Tuan Aziz ini mulai bekerja di PT Z pada tanggal 1 Agustus 2024. Nah, Tuan Aziz ini berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK 0. Dia itu menerima gaji sebesar 20 juta per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT Z sebesar 100.000 per bulan. Selama tahun 2024, perhitungan PPh pasal 21 aku udah lampirkan di yang sebelah kanan. Yuk kita simak bareng-bareng, yang dimana dia mulai bekerja pada bulan Agustus. Kita cari sampai Desember, berarti ada 5 bulan dengan masing-masing bulannya itu gajinya 20 juta. Maka 20 juta dikali 5 adalah 100 juta. Dan tarif ternya ini ditentukan dari dia tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK 0 dengan penghasilan 20 juta, maka dikenakan tarif ter A dengan nominal 9%. Dan PPh pasal 21 ini dari mana sih Kak carinya? Dari 20 juta dikali 9%, maka menghasilkan 1.800.000. Nah, kenapa cuma sampai bulan November doang Kak? Kenapa Desember enggak? Karena Desember ini kita cari sendiri guys di bawah ini. Nah, untuk penghasilan bruto ini sebesar 100 juta rupiah. Untuk pengurangannya ini ada dua, yaitu biaya jabatan dan juga iuran pensiun. Untuk yang biaya jabatan itu maksimal 5 dikali 500.000. Kenapa sih Kak harus 500.000? Karena per bulannya itu maksimal itu 500.000, tapi kalau per tahun itu 6 juta. Nah, karena kebetulan si Tuan Aziz ini tidak ada setahun atau dia bisa dibilang bekerjanya itu mulai di tengah jalan gitu di bulan Agustus, maka kita cari dari bulan Agustus ke Desember kita menghasilkan 5 bulan dikali 500.000, maka menghasilkan 2.500.000. Nah, untuk iuran pensiunnya sendiri ini ada di 5 bulan dikali 100.000 dari soal ini ya guys, menghasilkan 500.000, yang dimana kita jumlah menghasilkan 3 juta. Dari 100 juta dikurang 3 juta menghasilkan 97 juta, yang dimana itu adalah penghasilan neto setahun. Nah, untuk PTKP-nya ini nominalnya itu 54 juta karena dia TK 0, maka kita kurangkan hasilnya jadi 43 juta, yang dimana disebut PKP atau penghasilan kena pajak setahun. Selanjutnya ada di PPh pasal 21 terutang, yang dimana tarifnya itu kita sudah belajar bersama-sama, ada di 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Nah, karena 5% ini maksimumnya 60 juta, karena di sini kurang dari 60 juta, maka kita masukkan aja semuanya, yaitu 5% dikali 43 juta menghasilkan 2.150.000. Untuk PPh 21 yang telah dipotong sampai bulan November itu dilihatnya dari sini ya guys, dari 7.200.000, maka 7.200.000 dikurang 2.150.000 menghasilkan 5.050.000, yang dimana ini adalah lebih bayar atau kelebihan dipotong. Oke, selanjutnya ada di contoh kasus 2 pegawai tetap, yang dimana Tuan D merupakan warga negara Inggris dengan status menikah dan memiliki 1 orang anak atau K1. Tuan D ini mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Dadu sejak bulan Maret 2023. Selama tahun 2024, Tuan D menerima gaji sebesar 26 juta per bulan. Pada bulan Januari 2024, Tuan D menerima atau memperoleh beasiswa dari PT Dadu untuk menempuh jenjang pendidikan doktoral di Universitas LE di Indonesia dengan nilai beasiswa sebesar 15 juta. Maka penghasilan bruto yang diterima itu kita jumlahkan sebesar 26 juta ditambah 15 juta. Dari mana sih Kak? 26 juta itu dari gaji dia selama sebulan atau per bulan itu 26 juta, dan 15 jutanya itu dari beasiswa dia. Maka kita jumlahkan hasilnya adalah 41 juta. Selanjutnya ada di besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B, yang dimana dia kan masuknya itu K1. K1 dari 41 juta ini adalah 15%. Maka kita kalikan 15% dikali 41 juta menghasilkan 6.150.000. Selanjutnya ada di contoh kasus 3 pegawai tetap, yang dimana Tuan A ini bekerja sebagai pegawai tetap pada PTB. Pada bulan Januari 2024, Tuan A menerima atau memperoleh gaji sebesar 3.000 US dollar per bulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukan pembayaran adalah sebesar 15.000 per 1 US dollar. Ini masih pakai yang lama atau masih pakai yang tertera di soal ya guys. Nah, Tuan A ini berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak, yang dimana jawabannya kita simak bareng-bareng yuk.
Jawabannya ini dari jumlah penghasilan bruto yang diterima Tuan A adalah sebesar 3.000 US dollar dikali 15.000. Itu dari mana sih Kak? Dari jumlah US dollar yang dia terima ini dikali 15.000 dari kurs Menteri Keuangan, maka menghasilkan 45 juta. Yang dimana besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B, yang dimana dia kan masuknya K2. K2 dari 45 juta itu menghasilkan tarif sebesar 16%, yang dimana 16% dikali 45 juta menghasilkan 7.200.000. Oke teman-teman, tadi kita udah membahas tentang pegawai tetap. Sekarang adalah pegawai tidak tetap, yang dimana contohnya adalah Tuan Leo bekerja pada PTNS. Pada bulan Mei 2024, Tuan Leo ini melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaiannya pekerjaan itu, Tuan Leo menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 6 juta, yang dimana penghasilan brutonya itu 6 juta dibagi 10 hari lama dia perakitan, yaitu 600.000. Nah, perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif harian, yaitu 0% dikali 600.000, maka hasilnya adalah 0. Kenapa sih kan 0%? Karena bila dia penghasilannya itu kurang dari 2.500.000, maka dia menggunakan tarifnya itu 0%, gitu guys. Selanjutnya ada di contoh kasus 2 pegawai tidak tetap. Contohnya adalah Tuan Mamat bekerja pada PT Nila. Tuan Mamat menerima penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh sebesar 500.000 per 1 unit TV. Nah, Tuan Mamat ini mampu nih menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari. Maka menerima hasilnya itu adalah 5 juta. 5 juta itu dari banyaknya perbaikan TV yang dia bisa perbaiki 10 buah dikalikan dengan per unitnya itu adalah 500.000, maka 500.000 dikali 10 buah hasilnya adalah 5 juta. Dan kita masukin di perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yang dimana rumusnya adalah 5% dikali 50% dikali besar penghasilannya itu 5 juta, maka kita jumlahkan hasilnya adalah 125.000. Oke, selanjutnya ada di contoh kasus 3 pegawai tidak tetap, yang dimana Tuan AB bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT MV. Tuan AB berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Tuan AB ini menerima penghasilan yang dibayarkan secara bulanannya berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan AB memperoleh penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagai berikut. Nah, di sini aku udah cantumin bulannya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dengan penghasilan brutonya terlampir. Maka kita tentukan nih tarif ternya itu apa sih dan dia masuk kemana. Nah, karena di sini dia tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka dia masuknya ke TK0, dan TK0 ini masuknya adalah kategori A, ter A ya guys. Nah, terus kita masukin nih ter A dari 6 juta berapa, yaitu kita udah tentuin 0,75%. Maka 0,75% dari 6 juta adalah 45.000. Begitupun sampai bulan Desember, yaitu 7.450.000 dikalikan dengan 1,25% menghasilkan 93.125 rupiah. Maka penghasilan brutonya ini totalnya adalah 77.150.000 dengan PPh pasal 21 itu jumlahnya adalah 700.750 rupiah. Oke teman-teman, tadi kita udah membahas tentang contoh kasus dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Selanjutnya adalah bukan pegawai, yang dimana contoh kasusnya ini adalah Tuan Bimo adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta di PTB. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan Bimo menerima atau memperoleh penghasilan dari PTB itu sebesar 300 juta rupiah. Yang dimana kita masukkan di jawabannya itu adalah perhitungan PPh pasal 21, dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan Bimo itu adalah sebesar 50%. 50% dari mana? 50% dari penghasilan yang dia terima, yaitu 50% dari 300 juta adalah 150 juta. Lanjut, bukan sampai di situ saja, kita lanjut ke perhitungan PPh pasal 21 tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yang dimana 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Nah, lanjut aja kita masukkan di 5% itu dikali 60 juta karena maksimumnya itu 60 juta, maka menghasilkan 3 juta. Ditambah dengan 15% dari 90 juta. Kenapa 90 juta sih? Karena
ini kan udah terpakai 60 juta, sedangkan di sininya itu 150 juta, maka sisanya adalah 90 juta. Nah, kita kalikan 15% dikali 90 juta menghasilkan 13.500.000. Maka dari 3 juta ditambah 13.500.000 menghasilkan 16.500.000. Oke, selanjutnya ada di contoh kasus 2 bukan pegawai, yang dimana soalnya adalah pada bulan April 2024, Tuan Galang ini melakukan penyerahan jasa perawatan AC kepada PTA dan memperoleh imbalan yang sebesarnya itu 7 juta. Sehubungan dengan penyerahan jasa yang dimaksud, Tuan Galang ini memperkerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar Rp2.500.000 dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak itu seharga Rp600.000 sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan Galang dan PTA dan dibuktikan dengan faktur tagihan dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan Galang. Nah, di sini sudah ada jawabannya, kita belajar bareng-bareng dan kita simak bareng-bareng yuk. Dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Galang ini adalah 50% dari besarnya gaji atau besarnya nominal yang telah dia dapatkan. 7 juta itu dari dia memperoleh imbalan, dikurang dari 22.500.000 itu dari dia membayar seorang ahli kelistrikan, dan ditambah dari 600.000 itu penggantian komponen AC yang rusak. Maka hasilnya adalah 1.950.000. Kita masukin ke PPh pasal 21, terutangnya itu adalah 5% dikali 1.950.000, hasil adalah Rp97.500. Oke teman-teman, selanjutnya ada di contoh kasus yang terakhir nih, contoh kasus 3 bukan pegawai, yang dimana soalnya adalah Tuan Endang adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PTE. Nah, atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan Endang ini menerima penghasilan atau menerima imbalan dari PTE ini sebesar Rp500 juta, yang dimana jawabannya kita bahas bareng-bareng yuk. Dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Endang ini sebesar 50% dari imbalan yang dia telah terima, yaitu 500 juta, maka menghasilkan 250 juta, dan 250 juta ini kita masukkan ke tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yang dimana hasilnya adalah 5% dikali 60 juta. 60 juta itu adalah batas maksimumnya, ditambah dengan 15% dikali 190 juta. 190 juta itu adalah 250 juta dikurang dengan 60 juta, maka menghasilkan 190 juta, dan kebetulan 190 juta ini adalah batas maksimum dari dari si 15% ini. Dan kita tahu di sini menghasilkan 5% dikali 60 juta itu adalah 3 juta, dan 15% dikali 190 juta itu adalah 28.500.000. Maka kita totalkan, yaitu hasilnya adalah 31.500.000. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara dan sudah selesai.